Dari itu kita tetap harus menyuarakan, kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa panggilan Habib ini bukanlah orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Itu yang harus disampaikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu yang harus disampaikan oleh para dai-dai, ulama-ulama yang ahli ceramah di atas panggung. Keluarga Ali Idrus ini harus bertanggung jawab ya atas perilaku saudara kalian ya. Kalian akan menggeser, membuang si Syafiq ini. Bahwa Syafiq ini bukan bagian dari kami ya, jangan seperti itulah. Putri panjenengan biasanya kan lagi senang-senangnya apabila ada konser-konser sholawatan, apalagi kalau di situ dihadiri, didatangkan, diundang adalah seorang Habib gitu kan. Apalagi Habibnya gagah kayak si celengan Semar Habib kan. Ini sudah mendarah daging. Begitu ada orang yang mengatakan Habib, oh itu keturunan Rasulullah. Ini yang mengerikan, dan ini harus dinetralisir dari alam bawah sadar para saudara-saudara kita semua. Di usia 21 tahun sudah melakukan kekerasan seksual kepada 31 remaja perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke yang saya banggakan, kembali bersama kami di channel Ngaso Ngopi Ngaji. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu dilindungi dari sesuatu hal yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang-jurang kesesatan, jurang syaitaniyah, jurang al-iblisiyah, jurang kebiadaban, jurang jahanam. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah, dihindarkan dari semua perilaku yang akan menyengsarakan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita semua sudah mendapatkan informasi yang begitu cepat beredar melalui sosial media dengan berita-berita yang sebenarnya ini adalah ya tidak mengenakan, apalagi mengenakan hati. Berita ini tidak mengenakan telinga, tidak mengenakan mata untuk dibaca, yang tentunya akan membuat miris di dalam hati kita, lur. Sebuah informasi yang muncul melalui sosial media dari portal yang sudah terpercaya tentunya ya, yaitu dari Radar Kudus. Kita membaca melalui Radar Kudus ya, berita online. Berita ini dirilis pada tanggal 2 Mei ataupun hari Jumat 2025, lur. Berarti update terkini itu kan, yang membuat kita terkaget-kaget gitu kan, yaitu munculnya predator ya, predator seksual. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kalau kita melihat informasi yang seperti ini ngeri ini, lor ya, ngeri. Predator seksual ataupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Syafiq bin Zainal Abidin ya, yang sudah ditangkap oleh jajaran dari Polda Jawa Tengah. Kenapa kok teman-teman kita banyak yang merilis berita-berita dari klan-klan yang mengaku sebagai terah nasab tersambung kepada baginda Rasul? Apapun itu bentuknya, siapapun mereka pelakunya, baik itu dari bukan yang mengaku Habib, bukan ataupun dari kalangan awam biasa, dari preman, dari seseorang yang mungkin tidak menonjol dari sisi apapun,
kita tidak sepakat kalau memang para oknum-oknum pelaku-pelaku tersebut adalah melakukan hal-hal asusila. Karena apa? Tidak dinafikan lor. Kita sering mendapatkan informasi melalui media televisi, melalui jurnal-jurnal online. Kalangan-kalangan para pengasuh pondok pesantren, pengasuhnya ini, dan yang miris juga sindikat. Ada berita bahwa keluarga dari seorang pengasuh ini menjadi sindikat predator seksual kepada santri-santrinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini memang harus diungkap. Karena apa? Sebagai bentuk perhatian dari kita ataupun dari teman-teman jurnal ataupun jurnalis. Untuk apa? Agar kita sebagai masyarakat di Nusantara ini lebih berhati-hati dalam memilih lembaga-lembaga pendidikan. Langsung saja kita ke sebuah berita dari Radar Kudus ya, koran online. Penangkapan Syafiq bin Zainal Abidin oleh Polda Jawa Tengah atas kasus kekerasan seksual. Ini yang luar biasa ya. Korban dari korban ini luar biasa. Di usia 21 tahun si Syafiq ini di usia 21 tahun sudah melakukan kekerasan seksual kepada 31 remaja perempuan. Ini di usia 21 tahun. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekali lagi kita terus berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melindungi kita. Kita dijauhkan dari perilaku-perilaku yang akan menjerumuskan kita kepada jalan kerusakan. Pemuda berusia 21 tahun asal desa Sendang Kalinyamatan, Jepara itu ternyata dikenal warga dengan panggilan sebutan Habib. Ya Allah. Dan gelar ini bukan gelar hal yang biasa ya. Mau tidak mau, diakui ataupun tidak diakui di kalangan Nusantara, warga Nahdliyin khususnya, kalau ada orang memanggil Habib, alam sadar kita, alam sadar saudara-saudara kita Nahdliyin, oh itu berarti keturunan Rasulullah. Dan adanya polemik nasab ini tentunya adalah tujuan menetralisir doktrin kata-kata Habib ini loh. Karena ini sudah dari turun-temurun puluhan tahun bahwa sebutan Habib ini sudah mendarah daging. Begitu ada orang yang mengatakan Habib, oh itu keturunan Rasulullah. Ini yang mengerikan. Dan ini harus dinetralisir dari alam bawah sadar para saudara-saudara kita semua. Makanya kita, warga Nahdliyin, PBNU, dan juga jajaran-jajaran kepengurusan NU ini harus bersyukur dengan munculnya polemik nasab dari kalangan klan-klan para kabib, karena tentunya ini akan menyelamatkan warga Nahdliyin dari doktrin-doktrin yang akan menjadikan warga Nahdliyin itu sendiri terpukau dengan golongan-golongan yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kalau kita lanjut, saudara.
Dan marga dari Syafiq ini adalah Al-Idris. Marga dari Ba'alawi ini yang tidak pere-pere ini lor ya. Al-Idris ya. Sebagai terah dari Hasan bin Ali, ataupun beliau adalah cucu Nabi Rasulullah SAW. Dan gelar kehormatan itu yang selama identik dengan para ulama dan tokoh agama, kini menjadi sorotan publik dikaitkan dengan tersangka ya, sebagai predator seksual. Dan tentunya kita juga sering menemukan berita sebelum ini terjadi, sebelum ini terungkap, jauh-jauh pada bulan-bulan yang telah berlalu juga terungkap oknum-oknum para yang mengaku sebagai cucu Rasulullah, banyak yang melakukan hal-hal seperti itu. Maka dari itu kita tetap harus menyuarakan, kita harus menyampaikan kepada masyarakat bahwa panggilan Habib ini bukanlah orang yang bersambung nasabnya kepada Rasulullah SAW. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Itu yang harus disampaikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu yang harus disampaikan kepada oleh para dai-dai. Ya, bisa dikatakan penggede-penggede, para ulama-ulama yang ahli ceramah di atas panggung. Itu harus disampaikan. Karena apa? Tujuannya adalah untuk menetralisir doktrin di alam bawah sadar para kaum Nahdiyin, warga Nahdiyin, agar betul-betul disadarkan agar mereka tidak mudah untuk didoktrin. Ini sangat berbahaya loh, berbahaya. Seandainya Syafiq ini sudah melakukan hubungan intim oleh kepada korban-korbannya sampai menghamili mereka sampai hamil. Akhirnya apa? Munculnya generasi-generasi anak zina. Apakah itu tidak berbahaya? Pasti ada orang yang membela. Itu salah orang tuanya, betul. Anaknya tidak salah, tidak mengharapkan sebagai anak hasil hubungan zina, tapi malah justru itu adalah perilaku oleh seorang oknum yang membawa gelarnya sebagai cucu Nabi ya, mencoba untuk merayu para kalangan-kalangan pribumi, hanya dinikmati sesaat, setelah itu ditinggalkan, ditelantarkan tanpa ada rasa tanggung jawab. Bagaimana kita tidak bisa mengatakan mereka adalah seorang bangsat? Dia mau mengaku sebagai cucu Nabi, tapi perilakunya seorang bangsat, tetap bangsat. Apakah itu mulia kalau seperti itu? Apakah itu menunjukkan dari akhlak baginda Nabi? Apakah itu menunjukkan dia adalah menuruni akhlak para alim, para ulama, apalagi sebagai zuriyah Rasulullah SAW? Tidak. Jawaban saya tidak. Subhanallah, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim ya. Nah, ini modus yang dilakukan oleh si Syafiq dalam usia 21 tahun saja. Dia sudah bisa melakukan gedabrus-gedabrus yang begitu hebat ya. Tidak kaleng-kaleng lur, 31 remaja dia lecehkan ya. Dan usianya sungguh luar biasa ya. Korban ini loh, korban yang peralat oleh si Syafiq
itu di antara usia 12 hingga 18 tahun. Ya Allah, astagfirullah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Subhanallah. Dan ini tentunya informasi yang harus disebarkan terus agar sampai ke akar rumput kaum Nahdliyin, ya. Agar generasi-generasi kaum Nahdliyin ini benar-benar terjaga. Kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku atau Syafiq ini, yang pertama adalah meminta dokumen. Pertama ya jelas kenalan lah ya, kenalan. Setelah kenalan dia mungkin meminta nomor HP, ya akhirnya chat lewat WA dengan rayuan-rayuan gombalnya, ya, karena mungkin nafsu birahinya tidak bisa tertahan, mau menikah merasa tidak mampu, akhirnya dia punya apa ini namanya ya, ya seolah-olah dia adalah orang yang diagung-agungkan, ya, ya seolah dia itu adalah orang-orang yang diagungkan, ya. Manusia yang ya suci gitu kan, dianggap suci. Lalu yang goblok itu siapa itu loh? Ya Syafiq ya goblok jelas ya. Yang diperalat juga goblok itu. Tapi gimana? Salah siapa? Ini ya kita harus menyalahkan siapa atas doktrin-doktrin ini gitu loh. Ya Allah. Makanya ngaji lah, ngaji ya kepada warga-warga Nahdliyin. Jangan hanya berangkat ke tempat-tempat konser-konser sholawatan loh. Ngaji sing bener gitu loh, agar tahu hukum syariat, tatanan batas-batas ataupun had-had dari hukum syariat. Ini modusnya, semakin lama-lama saya jadi semakin pengen gitu loh ya. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia minta dokumentasi pribadi korban. Yang pertama itu melalui foto dan video, ya. Yang ngeri tanpa busana itu loh, ya. Lalu mengancam akan menyebarkan jika korban tidak memenuhi keinginannya. Ya, ini modus lama sebenarnya dilakukan, ya. Dan ini yang harus disadari betul kepada saudara-saudara kami, ya, pribumi Nusantara, ya. Warga saudara-saudara kami dari warga Nahdliyin. Putra-putri panjenengan biasanya kan lagi seneng-senengnya apabila ada konser-konser sholawatan, apalagi kalau di situ dihadiri, didatangkan, diundang adalah seorang kabib gitu kan. Apalagi kabibnya gagah kayak si Celengan Semar itu kan, ya. Celengan Semar kan gitu kan. Siapa yang tidak tertarik dengan rayuan-rayuan mulutnya gitu kan. Busa-busa yang keluar dari mulutnya itu sangat-sangat menarik bagi para kaum hawa. Nah, ini modusnya mungkin karena kita belum mempelajari detail apakah dia suka sholawatan atau tidak itu kan. Yang intinya yang telah dirilis dari media online ini adalah meminta foto dokumentasi melalui chattingan gitu kan. Dan diancam kalau sampai dia tidak memenuhi hasrat nafsunya ini akan disebarkan. Ya otomatis adalah shock ya. Dia mencoba untuk melakukan penekanan ya. Penekanan mental si korban gitu kan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, subhanallah, kayak si Walid malah ini ya, Walid. Ternyata Syafiq ini mungkin keturunannya Walid mungkin ya. Ya mungkin ini legendnya Geni Walid mungkin ya. Walid Panjava. Oke, kita bahas selanjutnya. Gelar kehormatan dari Al-Idrus ini adalah tersemat kepada seorang ulama. Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ini yang harus dipahami ya. Karena karakter dari si Syafiq ini adalah pendiam ya. Dan warga sekitar yang semula menganggap Syafiq sebagai pribadi pendiam dan religius ya. Makanya kita jangan terlalu terlena
tidak menyangka sama sekali bahwa pemuda tersebut terlibat dalam kasus serius yang menjerat puluhan korban berusia 12 hingga 18 tahun. Nah, jejak nama dan garis darah Al-Idrus ya. Marga Al-Idrus memiliki sejarah panjang dan disegani dalam dunia Islam, berasal dari Hadramaut, Yaman. Keluarga ini dikenal sebagai bagian dari Saddah Alawiyin yang memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam ke berbagai wilayah termasuk Asia Tenggara ya. Itu yang ditulis ini, saya hanya membaca ya. Nama itu sendiri pertama kali muncul dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman Asgaf, seorang yang dipandang sebagai ulama besar yang dijuluki demikian oleh kakeknya Al-Habib Abdurrahman Asgaf. Diharapkan menjadi pemimpin yang pemberani dan terhormat. Abdullah Al-Idrus kemudian menjadi tokoh sentral yang menurunkan keturunan-keturunannya ke berbagai penjuru dunia termasuk ke tanah Jawa. Nah ini, dan di Indonesia nama Al-Idrus dikenal melalui sejumlah figur penting. Salah satunya yang paling berpengaruh adalah Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, lebih dikenal dengan Habib Luar Batang di Jakarta. Oke, semuanya udah paham dengan itulah ya. Tokoh kontemporer, pendakwah, novel Al-Idrus, Ustazah Halimah Al-Idrus ya. Mereka itu adalah merupakan bagian dari marga Al-Idrus. Oke, yang selanjutnya lur ya, yang selanjutnya. Penangkapan Syafiq dengan nama lengkap Habib Syafiq bin Zainal Abidin Al-Idrus. Ini keluarga Al-Idrus ini harus bertanggung jawab ya atas perilaku saudara kalian ya. Apa kalian akan lari ya dari permasalahan itu ya? Apakah kalian akan menyembunyikan ataupun kalian akan menggeser, membuang si Syafiq ini, bahwa Syafiq ini bukan bagian dari kami ya? Jangan seperti itulah kalian ya. Kalian tanggung jawab kalian itu loh ya. Astagfirullahaladzim. Ini cambuk ya, cambuk yang begitu keras bagi para kabib-kabib ini ya. Makanya sekali lagi kita harus bersyukur ya, warga Nahdliyin ini harus bersyukur atas munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, karena itu adalah sesuatu gebrakan yang luar biasa yang akan membangunkan akal sehat para warga Nahdliyin yang masih terdoktrin oleh para marga-marga yang merasa paling suci. Untuk saudara-saudara kami, jangan sampai kalian menjadi budak di negara sendiri. Kehormatan kita harus dijaga. Mari kita saling bergandengan tangan untuk menyadarkan saudara-saudara kita dari doktrin-doktrin para kaum klan-klan yang hanya mengaku mencatut nama Rasulullah, namun tujuannya adalah untuk hanya menikmati duniawi, hanya untuk meraih kebahagiaan yang menyesatkan. Ya tidak menyesatkan kan gimana ya. Ad-dunya adallu minadz-dzallil ya. Dunia ini lebih hina dari sesuatu yang hina. Lah si Syafiq ini contohnya, dia menikmati sesuatu hal dunia tapi dia malah akhirnya terjerumus dalam kehinaan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.